Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Docker. Docker ini adalah salah satu teknologi dalam cloud computing. Jadi pada Docker ini kita bisa membuat beberapa mesin virtual. Jadi hampir sama dengan VirtualBox. Tapi perbedaannya adalah kalau pada VirtualBox setiap mesin ini berdiri sendiri, dia memiliki sistem operasi sendiri, dia memiliki RAM sendiri, dia memiliki hard disk sendiri. Tapi kalau dalam Docker itu tiap-tiap mesin virtual ini masih menggunakan satu sistem operasi yang sama. Jadi bisa kalian bayangkan Docker ini sama seperti ketika kalian buka Microsoft Word, kemudian kalian membuka Excel. Kedua aplikasi ini itu berjalan sendiri-sendiri, tapi dia menggunakan satu sistem operasi yang sama, yaitu Windows. Tapi bedanya kalau pada komputer biasa, antara Word dan Excel ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling berhubungan. Misal kalian copy paste teks dari Word ke Excel dan sebaliknya. Tapi kalau dalam Docker itu tiap aplikasi terisolasi. Jadi antara Excel dan Word itu sama sekali tidak bisa berhubungan. Ya, jadi bisa dipahami ya bedanya Docker, VirtualBox dan juga komputer biasa. Untuk menggunakan Docker kalian bisa daftar di sini. Di sini tidak saya tunjukkan tutorial pendaftaran ya karena sangat mudah. Daftar, nanti konfirmasi email. Kalau sudah daftar, kalian akan mendapat namanya Docker ID. Docker ID inilah yang kemudian digunakan untuk login. Ya, Docker ini bisa digunakan dalam dua mode, bisa online atau offline. Kalau yang offline berarti kalian harus download aplikasi tertentu dan install. Dan kalau online itu kalian bisa menggunakannya melalui web. Pada kesempatan kali ini saya hanya membahas yang online agar semuanya bisa menggunakan ya. Jadi hanya butuh koneksi internet. Oke, silakan login. Kalau sudah punya Docker ID bisa login ke hub.docker.com. Ini alamatnya. Nah, di Docker ini kita bisa menginstal banyak aplikasi. Di sini bisa kita cari aplikasi apa saja yang mau kita install. Misal saya mau cari MySQL. Di sini ada. Ya, banyak sekali aplikasi yang bisa kita install di sini. Nah, di sini ada Postgres, macam-macam Ubuntu, ada Node, macam-macam sekali. Python yang bisa kita install. Oke, untuk menggunakan Docker online, jadi ini namanya image ya. Ini image itu jadi aplikasi yang bisa kita install. Aplikasi ini bisa kita install secara offline di komputer kita menggunakan Docker offline atau kita install secara online menggunakan Docker online. Untuk menggunakan Docker online, kalian bisa akses situs ini labs.playwithdocker.com. Di sini tinggal start. Kalau suruh login, silakan login. Ini adalah tampilan mesin virtual kita ya. Kita bisa klik add new instance untuk membuat mesin baru. Nah, jadi ini mesin baru kita. Dia memiliki RAM 4 GB dan CPU yang digunakan baru 0,82%. Untuk menginstal aplikasi kita menggunakan perintah pull atau menarik ya. Jadi kita nge-pull download. Perintahnya adalah docker pull. Kemudian nama aplikasi yang mau kita install. Misal di sini saya mau install BasicBox, sebuah aplikasi sederhana. Salah. Harap berhati-hati ketika mengetik di Docker online ini karena kecepatannya itu lebih rendah. Jadi kadang kita ngetik itu sering salah urutannya ya. Karena mereka itu lambat. Oke, di sini kita sudah mendownload sebuah aplikasi yang bernama BasicBox. Untuk mengecek apakah aplikasinya telah terinstall apa enggak, kita bisa ketikkan perintah docker image. Kita lihat di sini BasicBox telah terinstall. Jadi tadi mendownload kemudian melihat dia sudah terinstall. Untuk menggunakan aplikasi ini kita menggunakan perintah docker
run, kemudian nama aplikasinya. Jadi BusyBox ini hanya digunakan untuk menampilkan pesan, misal echo halo. Dia akan menampilkan sebuah pesan. Itu program yang sederhana. Sekarang kita coba install program yang agak lebih rumit ya. Kita install MySQL. Perintahnya sama, docker pull MySQL. Dia akan mendownload MySQL yang terbaru. Nah, untuk mengecek apakah MySQL terinstall apa enggak, sama kita gunakan perintah image, docker image. Nah, di sini MySQL telah terinstall, tapi belum bisa digunakan. Untuk menghidupkan, untuk menjalankan MySQL-nya, mengaktifkan MySQL-nya, bisa kita gunakan perintah docker run main name. Jadi MySQL-nya kita beri nama, aplikasi MySQL-nya kita kasih nama, misal MySQL-ku. MySQL saya gunakan yang terbaru. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi MySQL ya. Jadi MySQL-nya saya hidupkan, saya beri nama dia MySQL-ku dengan passwordnya adalah 123, dan mesin MySQL yang digunakan aplikasinya menggunakan yang latest atau yang terbaru. Kita enter. Ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil membuat aplikasi MySQL dengan nama MySQL-u dan passwordnya adalah 123. Selanjutnya kita berusaha masuk ke aplikasi MySQL tersebut. Caranya adalah docker exec MySQL, kita ketikkan perintahnya MySQL main root. Jadi kita masuk sebagai usernya root, kemudian main p passwordnya. Kita akan disuruh masukkan password. Coba kita masukkan adalah 123, enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke command lainnya MySQL. Di sini kita bisa membuat database seperti biasa. Create databaseku. Nah, sudah bisa membuat database, kita bisa membuat tabel ya seperti biasa. Oke, mungkin tutorial untuk teman kali ini cukup sekian. Silahkan dikerjakan dan di screenshot, kemudian di program tutorialnya ya dalam bentuk Word beserta screenshotnya dan dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.